Baik lagi sama gua. Nah, sekarang median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, X, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, kalau median itu kalian urutin dulu. Berarti kan ini urutannya jadi dari yang paling kecil ya. Ini kan dari 4, 5, 11, X, 16, 19, 22. Nah, median ini selalu di tengah. Kan ini di tengah di antara 7 bilangan. Nah, karena di sini nggak diketahui syarat-syarat lain, berarti mediannya itu intervalnya antara X itu antara 11 sampai 16. Nah, karena kita nggak intervalnya sekian, kita nggak tahu nilai pastinya. Berarti rata-ratanya juga nggak tahu nilai pastinya. Nah, kalau misalkan ada dua kemungkinan, yang satu X sama dengan 11 atau X itu nilai terkecil dari intervalnya. Yang kedua itu X sama dengan 16 atau X itu nilai terbesar dari intervalnya. Nah, kalau X sama dengan 11 itu rata-ratanya kita hitung. Kalau X sama dengan 11 rata-ratanya jadi 9 tambah 22 tambah 35 plus 22 dibagi 7. Kan penjumlahan dari data-datanya ya. Kan jadi 9, ini 11 tambah X jadi 22. 16 tambah 19 jadi 35. Nah, berapa ini? Itu berarti jadi 4 tambah 44 per 7, 88 per 7. Ini rata-ratanya 88 per 7 itu sekitar 14 ya, 12 ya. Iya 12 koma. Nah, terus kita coba kalau rata-ratanya X nya itu 16. Berarti kan 9 tambah 9 tambah 16 kali 2 32 tambah 11 tambah 19 30 tambah 22. Udah semua ya. Bagi 7. Ini jadi 62 tambah 31 93 per 7. Dan jadi 93 bagi 7 13,2 13,2. Nah, kalau misalkan di X sama dengan 11 itu Q-nya lebih besar dari P. Sedangkan kalau di X sama dengan 16 itu P-nya lebih besar dari Q. Nah, kalau ada dua kayak gini berarti itu informasi yang diberikan tidak cukup. Karena kan di pilihan ini kan gak ada ABC salah. Berarti yang satu-satunya yang mungkin itu D. Nah, gitu. Lanjut. Untuk X lebih dari 2, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, ini kalian cara cepatnya itu coba langsung. X lebih dari 2 itu kira-kira yang paling kecil sebenarnya bisa pakai 2,1, 2,2, tapi kita pakai aja X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, ini P-nya kan berapa?
1 minus 81 per 1 minus 9. Berarti kan 80 per 8. Minus 80 per 8, minusnya hilang jadi 10. Sedangkan di sini 2 plus X, X-nya 3, X jadi Q-nya 5. Nah, jelas lebih besar yang P. Kalau mau coba angka yang lebih besar juga nggak apa-apa. Misal X sama dengan 4 lah. Nah, berarti ini kan kalau kita pakai X sama dengan 4, ininya jadi 1 minus 4 pangkat 4 itu 256 ya. Dikurangin 1 minus 16. 255 per 15. Jadinya 17 ya, 17. Nah, kalau kita pakai X sama dengan 4 berarti nilai Q-nya kan 6. Jelas lebih besar yang P. Jadi kalau ini jawabannya jelas yang A. 78. Segi 5 ABCED berbentuk dari 2 segitiga siku-siku ABC dan BAD dengan AD sama dengan 3. Ini 3. Terus BC 5. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Jika luas AEB sama dengan 12, luasnya 12, berapakah jarak E dari AB? Nah, kalau tipe soal kayak gini, kalian itu pakai, kan ada 2 data atau 2 pernyataan. Nah, kalian coba dulu salah satu pernyataan itu cukup atau enggak. Kalau enggak, berarti itu harus dua-duanya atau dua-duanya tidak memenuhi. Nah, kalian coba satu-satu dulu pernyataannya masing-masing cukup atau enggak. Gitu. Kita langsung coba pakai pernyataan pertama. Kalau pakai pernyataan pertama itu berarti kan AC di sini, AC itu kan ini sisi miring dari segitiga yang besar. Berarti AC-nya itu 14. Kita bisa nyari alasnya pakai Pitagoras. 14 kuadrat 196 dikurangin di akar dikurangin 5 kuadrat 25, itu jadi akar 171. Iya, akar 171. Nah, kita udah dapat alasnya. Ini akar 171. Nah, dari alas ini kita kan udah dapat luas segitiganya kan 12. Terus alasnya kita dapat akar 171. Nah, dari 2 data ini kan kita bisa dapat jarak E dari AB. Jarak E dari AB kan tingginya segitiga. Kalau jarak itu harus tegak lurus. Ini kan tegak lurus. Berarti kita dari 2 data ini bisa dapat A dan jarak dari E sampai AB tingginya. Nah, berarti satu aja bisa. Nah, kalau 2 aja bisa nggak? Nah, 2 itu kan sama aja sama kayak pernyataan 1, tapi kita pakai sisi miring yang ini. Terus mencari alas. Habis mencari alas, nanti dapat jarak dari titik E sampai AB, itu tingginya. Berarti 2 juga bisa. Berarti pernyataan yang tepat itu 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Nah, berarti yang D. Next.
79. Pada bangunan di atas, AE berpotongan dengan BD. Di C, berapakah X min Y? Nah, kita coba pernyataan satu dulu. Berarti kan AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti kan jadi segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, itu sudutnya itu 180/3. Kan dia sisinya sama. Berarti ketiga sudutnya juga sama. Berarti di sini jelas sudutnya 60 derajat. Di sini 60 derajat. Di sini 60 derajat. Nah, terus kalian ingat-ingat lagi hubungan sudut-sudut yang SMP itu loh. Kalau sudut bertolak belakang kayak gini, berarti ini tuh nilai sudutnya sama, besar sudutnya sama. Berarti Y ini 60 derajat. Gitu ya. Nah, berarti X min Y itu 0. Berarti bisa dicari. Berarti pernyataan satu saja cukup. Nah, kita coba pernyataan 2 aja cukup gak? Kalau pernyataan 2 aja, DE sama dengan EC sama dengan CD. Nah, berarti kan ini sama dengan ini sama dengan ini. Ini jadi segitiga sama sisi. Berarti segitiga sama sisi berarti sudut Y ini 60 derajat. Kalau sudut ini 60 derajat, sudut berseberangannya juga 60 derajat. Nah, dari sini kan kita masih nggak tahu nilai X-nya. Gimana cara nilai X-nya? Padahal ini segitiganya nggak diketahui bentuk segitiga apa, sama sisi atau sama kaki. Berarti 2 saja tidak cukup, ya kan? Karena di situ kurang. Berarti yang jawabannya itu yang A. 1 saja cukup, tapi 2 saja tidak. Nah, ini nomor terakhir. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0. Apakah X besar dari Y? Nah, ada 2 pernyataan. Ini kita coba dulu dari pernyataan satu itu. Pernyataan satu doang itu cukup nggak sih buat cari tahu kalau nilai X itu lebih besar dari Y? Nah, ini kan bisa kita ubah jadi bentuknya jadi yang persamaan kuadrat ini yang di depan. X min Y dikuadratkan sama dengan 4 kali X min Y. Nah, karena ini tidak sama dengan 0, berarti kita boleh coret. Jadinya kita dapat bentuk X min Y sama dengan 4. Nah, dari persamaan ini itu bisa diketahui nggak sih kalau itu tuh X itu lebih besar dari Y. Nah, ini kan persamaannya positif. Sebenarnya ada kita bisa nebak-nebak itu nilai X dan Y itu kalau misalkan dia dalam nilai positif dan nilai negatif. Nah, misalkan dua-duanya positif, berarti kan X ini harus lebih besar dari Y biar hasilnya positif, ya kan? Berarti X itu kalau dua-duanya positif, X itu lebih besar dari Y. Kalau misalkan dua-duanya negatif, berarti kan ini min Y ini jadi positif, sedangkan X ini tetap negatif. X ini jadi pengurangnya. Nah, karena min Y jadi positif, berarti min Y itu Y itu harus lebih kecil dari X, ya kan? Biar nanti balikan dia menjadi kalau jadi nilai positif itu jadi lebih gede dari si X. Berarti kan X lebih besar dari si Y. Nah, berarti kalau misalkan ada positif dan ada nilai yang negatif, coba misal X nya negatif, Y nya positif, ini nggak bakal bisa jadi nilai positif, dia nilainya bakal negatif terus, ya kan? Nah, terus kita coba kalau X nya positif tapi Y nya negatif. Nah, ini jelas X itu lebih besar dari Y, karena positif itu dimanapun lebih besar dari negatif, ya kan? Nah, berarti pernyataan satu aja cukup sebenarnya. Nah, ini cukup. Sekarang pernyataan 2 kita coba. Pernyataan 2 ini kan bisa kita
dua y-nya kita pindah ke kiri ya. Dipindah itu maksudnya mengurangkan kedua ruas atau mengubah kedua ruas. Jadi ini kan jadi 2x min 2y sama dengan min 6. Kita bagi 2 semua jadi x min y sama dengan min 3. Ini agak aneh ya sebenarnya. Kan kalau x lebih besar dari y, hasilnya nggak mungkin negatif. Kalau ini misal coba kayak tadi dua-duanya positif, berarti kan y itu pasti lebih besar dari x karena dia hasilnya negatif kan. Y itu sebagai pengurangnya. Berarti pernyataan 2 itu mau dibilang nggak bisa juga nggak bisa, tapi pernyataan 2 kayaknya salah deh. Ada salah soal. Soalnya ini nggak mungkin bisa x lebih besar dari y. Jawabannya kalau aku sih nggak ada. Ya kan pernyataan 1 itu bisa, tapi pernyataan 2 itu hasilnya malah y lebih besar dari x. Berarti kan pernyataan 2 itu salah. Bukan tidak cukup, tapi udah salah gitu loh. Nah, sekian dari gua. Sorry kalau ada salah. Kalau ada yang mau ditanyain bisa disampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.